Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian semua baik-baik saja di rumah ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masih berada di masa transisi, masa peralihan dari pandemi corona ke kegiatan semula. Baiklah, di sini Bapak membuat video pembelajaran untuk mengajarkan tema 8, subtema baru yaitu subtema 3, pembelajaran 1. Subtema 3 apa? Ada yang tahu? Subtema 3 berjudul Bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak presensi terlebih dahulu ya. Presensi kehadiran untuk hari ini. Mas Ilham, nah, hadir. Mas Ferdian, ya hadir. Mbak Rena, ya hadir. Mbak Kairuna, ya hadir. Mbak Mia, ya hadir. Mas Hasim, ya hadir. Mbak Anggita, ya hadir. Mas Kolek, Mas Kolek gak ada. Kemana Mas Kolek? Oh, sakit. Oh ya, baiklah teman-teman. Karena Mas Kolek sakit, mari kita doakan agar segera sembuh dan pulih dari sakitnya sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti semula lagi. Amin. Oke, nampaknya yang tidak masuk hanya Mas Kolek ini. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Kemarin di subtema kemarin sudah mempelajari gaya dan gerak. Kita akan mempelajari tentang hubungan antara gaya dan gerak. Ada yang masih ingat gaya apa saja? Ya benar, ada gaya gesek, gaya pegas, gaya tarik, gaya dorong, dan banyak lagi. Nah, selain kita akan mempelajari gaya dan gerak, kita juga akan mempelajari tokoh utama yang terdapat dalam teks fiksi. Ada yang tahu teks fiksi itu apa? Ya, benar sekali. Teks fiksi adalah teks cerita rakyat yang biasanya itu sebuah dongeng rakyat dari seperti contohnya cerita Tangkuban Perahu, Malin Kundang, itu kan cerita-cerita rakyat yang berasal dari daerahnya masing-masing. Baik, langsung saja kita ke materi nggih. Baik, kita akan mempelajari tentang gaya di dalam ilmu pengetahuan alam. Oke, sebentar ya, Bapak pindahkan kameranya terlebih dahulu. Ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang berakibat kepada benda tersebut berubah posisi bergerak. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang berakibat kepada benda tersebut berubah posisi bergerak atau dalam kurung bergerak. Jadi hubungannya gaya dengan gerak yaitu gaya bisa mengubah gerak benda, bisa menggerakkan benda. Maunya benda diam menjadi bergerak, itu fungsi gaya.
Nah, atau juga berubah bentuk. Mulanya bulat, kita tekan menjadi kotak atau menjadi segitiga. Nah, itu gaya merubah bentuk benda. Gaya juga bisa diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang ditujukan kepada sebuah benda dari benda lain. Satuan gaya dinyatakan dalam Newton. Satuan gaya dinyatakan dalam Newton. Oke, baik. Nah, sini ada jenis-jenis gaya. Ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh. Coba pindah dulu kameranya. Gaya yang harus dilakukan dengan melakukan sentuhan atau kontak secara langsung dengan bendanya. Dan gaya yang tak sentuh. Gaya yang dilakukan tanpa bersentuhan atau kontak langsung antara benda yang melakukan gaya dengan benda yang terkena oleh gaya. Oke, gaya sentuh ada apa saja? Yang pertama yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek itu seperti ban dengan aspal, rem dengan ban. Terus apalagi ya? Bola dengan lapangan. Nah, itu gaya gesek. Nah, selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas merupakan suatu gaya yang dihasilkan dari pegas atau benda yang elastis. Contohnya seperti di gambar ini, yaitu ketapel. Itu adalah gaya pegas. Selanjutnya yaitu gaya otot. Nah, gaya otot ialah gaya yang timbul karena kekuatan otot manusia atau hewan. Contoh siswa yang bergotong royong sekuat tenaga memindahkan almari. Nih. Nah, atau ini gaya otot yaitu kerbau. Selanjutnya yaitu gaya mesin. Gaya mesin itu yang terdapat pada gaya mesin ialah gaya yang timbul karena adanya pembakaran bahan bakar yang mengakibatkan bekerjanya mesin. Seperti motor, mobil, itu gaya mesin. Atau di dalam mainan anak-anak, misalnya kalian mempunyai Tamiya, atau itu kan ada dinamo. Nah, itu yaitu gaya, itu merupakan gaya mesin juga. Merubah dari tenaga listrik yang terdapat dalam baterai menjadi gerak. Baik, sekarang yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh yang pertama yaitu gaya gravitasi. Semuanya pasti tahu apa itu gaya gravitasi kan? Ya, gaya gravitasi yaitu gaya tarik bumi. Nah, gaya tarik bumi itu contohnya gaya gravitasi ketika kita melempar suatu barang ke atas pasti akan kembali lagi ke bawah. Tidak mungkin kita melempar ke atas langsung menuju ke luar angkasa. Nah, itu kalau di bulan bisa karena gaya gravitasinya kecil. Oke, yang kedua yaitu gaya magnet. Magnet biasanya ditandai dengan kutub utara dan kutub selatan. U dan S. Nah, contohnya seperti ini. Ini S dan N. South and North. Ya. Ya, jika S dan N ini U ya. Kalau bahasa Indonesia ya. Ini U, selatan dan utara. Jika didekatkan itu pasti akan menempel. Nah, kalau selatan ketemu selatan sama-sama kutub yang sama pasti akan saling menolak. Nanti anak-anak bisa coba praktekkan. Nah, ini juga bisa kalau magnet itu menarik benda-benda yang berasal dari besi. Selanjutnya yaitu gaya listrik. Gaya listrik. Nah, ini sekarang anak-anak bisa coba. Kalian gosokkan penggaris atau bolpen ke tangan kalian seperti ini. Lalu tempelkan pada rambut atau pada kertas yang kalian cul-cul kecil-kecil. Nah, nanti pasti akan ada tarikan dari bolpen atau penggaris yang kalian gosokkan tadi.
Yo, silahkan dicoba. Baik, eh, itu materi tentang gaya. Nah, untuk memperjelas kembali materi tentang gaya ini, Bapak akan membagi kalian jumlahnya 10 orang ya. 9 orang ya. 9 orang akan dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing 3 ya. Nah, setelah nanti berkelompok, kalian keluar kelas atau keluar rumah mengamati apa saja gaya-gaya yang ada di lingkungan sekitarmu. Misalnya, kakek mendorong gerobak. Itu terdapat gaya apa? Gaya dorong. Ya. Nah, misalnya ada buah jatuh dari pohon. Itu termasuk gaya apa? Gaya gravitasi. Nah, itu nanti murid-murid semuanya berkelompok dan mencatat apa saja gaya yang ditemukan. Dan pada besok pertemuan berikutnya, jika kita sudah offline tatap muka, nanti dipresentasikan nggih. Nah, sekarang ke materi selanjutnya, yaitu cerita fiksi. Setiap daerah memiliki cerita rakyat berkembang di daerah sekitar dan diceritakan dari mulut ke mulut secara lisan serta tidak diketahui kebenaran siapa pengarangnya. Tahukah kamu bahwa cerita rakyat juga termasuk ke dalam cerita fiksi? Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Nah, murid-murid apakah ingat apa itu cerita fiksi? Iya, cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasarkan dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Dalam sebuah cerita, kita dapat melihat keutuhan ceritanya berdasarkan unsur yaitu tema, tokoh, latar atau setting, alur cerita, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, tugas-tugas anak-anak sekalian, murid-muridku yang sangat Bapak sayangi, sekarang Bapak tanya. Nah, tadi kan ada unsur-unsur dalam cerita fiksi. Sekarang Bapak tanya, tokoh itu apa? Ya, benar. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita, atau tokoh dapat juga diartikan sebagai pelaku dalam karya sastra. Nah, dalam tokoh itu ada 2 jenis tokoh, yaitu yang pertama tokoh protagonis, yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik. Ingat-ingat, tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki watak yang baik. Dan tokoh antagonis yaitu tokoh yang tidak disenangi pembaca, karena biasanya tokoh antagonis itu memiliki sifat yang jahat. Baik, untuk tugas nanti dikumpulkan ya. Karena ini pembelajaran kita daring, nanti dikumpulkan ke WA group, kirim ke Bapak ya. Kita akan anak-anak semuanya yang Bapak sayangi, silakan baca ini cerita fiksi asal mula Sungai Kawat di Kalimantan Barat. Kalian baca, kalian cari tokohnya ada siapa saja. Jika sudah dicari tokohnya ada siapa saja, nanti diidentifikasi tokohnya bagaimana, baik atau jahat. Nah, hal-hal yang perlu diteladani apa saja. Nah, nanti dicari ya. Baik, kita hari ini belajar apa saja? Ya, kita belajar tentang gaya, kita belajar tentang teks cerita fiksi. Ya, gaya tadi ya dapat merubah bentuk benda, dapat apa? Ya, merubah
arah gerak benda, dapat menggerakkan benda. Nah, itu gaya. Gaya ada apa saja? Gaya gravitasi, gaya gesek, gaya pegas, gaya otot, dan masih banyak lagi. Nah, untuk cerita fiksi tadi, cerita fiksi adalah cerita rakyat yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Dan cerita fiksi itu tidak nyata, tapi menurut imajinasi si pengarang. Tadi ada salah satu unsur cerita fiksi yaitu tokoh. Tokoh ada yang apa? Protagonis dan antagonis. Ya, pintar semuanya. Baik, saya rasa pembelajaran pada hari ini sudah cukup. Nanti untuk tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ke WA group ya. Bapak tunggu. Semangat belajarnya. Dan mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Bapak. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Semangat belajar.